Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran praktikum Andat 1. Kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana sih melakukan proses analisis untuk melakukan pengujian dua sampel saling berhubungan ya. Kalau pertemuan sebelumnya itu untuk yang dua sampel saling bebas, pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah untuk dua sampel saling berhubungan. Oke, kalau semuanya baca di modul yang sudah diberikan bahwa kapan sih kita sebut bahwa dua sampel itu saling berhubungan, di sini ada 5 kondisi ya. Ada kondisi pertama ketika dia sebelum dan sesudah, lalu kondisi kedua untuk berdasarkan karakteristik tertentu, kondisi ketiga misalkan dalam satu subjek diberi perlakuan yang berbeda, lalu yang keempat adalah hubungan genetis, yang terakhir adalah hubungan status sosial. Jadi ada 5 kondisi yang bisa kita sebut bahwa kelompok itu adalah saling independen atau saling berhubungan ya. Nah, jadi nanti kalian harus bisa memahami kira-kira karakteristik kelompok saya itu yang mana, yang saling bebaskah atau saling berhubungankah gitu ya. Lalu dibuka lagi bahwa dalam kelompok analisis ada yang parametrik, ada yang non-parametrik. Untuk uji asumsinya sudah saya ajarkan di video sebelumnya ya. Oke, saya akan langsung aja di video sekarang, langsung ke contoh kasus. Di sini ada masih tentang obat diet, cuman bedanya ini adalah kelompoknya kelompok sebelum dan kelompok sesudah. Jadi orangnya sama, dia diukur 2 kali, ada sebelum dan ada sesudah ya. Oke, jadi di contoh kasus ini, sekali lagi saya ulang bahwa kasusnya masih sama-sama diet, hanya saja bedanya di sini kelompoknya adalah kelompok sebelum dan sesudah. Artinya, kalau kita perhatiin, ini ada orang yang sama diukur berat badannya sebelum diet dia berapa, lalu dia melakukan diet selama berapa ya? Di sini dia dikasih obat selama 1 minggu, terus nanti diukur lagi berat badannya. Nah, jadi satu orang diukur 2 kali ya. Nah, itu berarti kelompoknya adalah saling berhubungan atau berpasangan. Artinya ada hubungan atau ada keterkaitan antara yang menjadi respon di kelompok 1 dan yang menjadi respon di kelompok 2 ya, seperti itu. Oke, kasusnya adalah itu, lalu ditanyakan apakah obat bisa memberikan efek positif dalam menurunkan berat badan. Berarti ini adalah keyword kita. Dapat memberikan efek positif. Nah, kalau diet memberikan efek positif, berarti apa? Berarti berat badannya bisa turun. Oke, berarti ini adalah kondisi pada saat Hano-nya seperti apa? Hano-nya di sini mu1 sama dengan mu2. Kalau saya pakai pemisalannya, jadi saya ingatkan lagi ya, kalau ada 2 kelompok, kita melakukan pemisalan dulu. Pemisalan yang menjadi kelompok 1 itu yang mana, kelompok 2 itu yang mana. Misalkan yang menjadi kelompok 1 itu adalah kelompok sebelum ya, kelompok sebelum diet, lalu kelompok 2-nya adalah kelompok sesudah diet. Nah, di sini yang diminta adalah apakah efek obat itu memberikan efek yang positif dalam menurunkan berat badan. Kalau menurunkan berat badan berarti kondisinya berat badan sebelum itu harus lebih besar dibanding dengan yang setelah. Berarti ini H1-nya adalah mu1 lebih besar daripada mu2 ya, karena tadi ada sebelum. Lalu kalau misalkan saya balik nih, yang kelompok satunya adalah yang sesudah, kelompok 2-nya adalah sebelum, berarti H1-nya berubah, bukan lebih besar, tapi lebih kecil. Berarti mu1 lebih kecil dibanding mu2, ya, karena yang menjadi hipotesis penelitian kita adalah apakah tadi efek obat itu menurunkan berat badan atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi, seperti biasa silakan kalian entry atau bisa di-copy. Kalau saya copy ya, kalau kalian mungkin harus di-entry datanya ke Excel. Kita kopikan dulu ke Excel. Nah, yang membedakan antara bagaimana entry data kelompok saling bebas dengan yang sekarang, kalau yang pertemuan sebelumnya di saling bebas, ketika kita mau mengentrikan data ke SPSS, kita harus gabungin datanya ya, nggak dipisah per kelompok. Nah, kalau sekarang ketika kita mau menganalisis kelompok yang saling berpasangan, maka kita boleh
per kelompok mengentrikannya ya. Jadi ini bisa langsung saya copyin ke SPSS. Oke, ini adalah kalau saya ubah variabel view-nya. Ini tadi yang sebelum, lalu ini adalah yang sesudah. Ya, nggak perlu saya kasih value karena ini datanya sudah berupa data numerik. Lalu scale-nya, measure-nya adalah scale. Ya, saya nggak akan ulangi proses pengujian asumsi. Kalian boleh seperti yang di video saya sebelumnya. Jadi silakan dibuka lagi. Saya akan langsung ke analisisnya ya di sini. Kalau parametrik seperti apa? Kalau non parametrik seperti apa? Oke, kalau yang parametrik kita masuk ke analyze lalu kita pilih compare means. Nah, karena ini sampelnya adalah saling berhubungan, berarti kita pilih yang pair sample t-test. Kita pilih yang pair, lalu masukkan keadaan sebelumnya adalah ke sebelum, lalu sesudahnya ini ke variabel 2, karena tadi kita melakukan pemisahannya kelompok satunya sebelum, kelompok 2-nya sesudah. Tapi kalau saya balik, berarti nanti masukin sesudahnya ke variabel 1, masukin sebelumnya ke variabel 2. Ya. Lalu kalau kita klik option, ini masih sama penjelasannya ya, bahwa defaultnya kalau SPSS dia menghitung pakai alfanya 5%. Kalau misalkan nanti kita pakai alfa 1%, berarti confidence intervalnya 99%. Tinggal kita okekan saja. Nah, ini adalah hasilnya. Kita seperti biasa ya, kalau kita menyimpulkan hasil output dari SPSS, maka kita bisa lihatnya dari signifikansinya. Ya, ini adalah 0. Nah, sama seperti yang kelompok saling bebas, bahwa kalau kita analisis di SPSS, dia defaultnya adalah two tail atau dua sisi ya. Jadi uji hipotesis dua sisi. Ini adalah p-value. P-value-nya adalah 0,00. Nah, sedangkan punya kita tadi sebenarnya bukan two tail ya, tapi one tail. Ya, di sini adalah mu 1 lebih besar dibanding mu 2, berarti harusnya adalah one tail ya. Nah, ketika kita mau menguji yang one tail, saran saya adalah kita ujinya pakai Minitab ya. Kita ujinya pakai Minitab karena kalau di Minitab ada option less than atau greater than, lebih kecil atau lebih besar dan tidak sama dengan ya. Tapi kita kalau ini di SPSS, saya cuma demoin aja kalau misalkan pakai SPSS seperti apa ya. Anggaplah misalkan uji hipotesisnya uji hipotesis dua sisi. Ini adalah 0,00. Berarti tolak H0 ya sebenarnya. Nah, kesimpulannya berarti terdapat efek penurunan. Terdapat efek antara sebelum diet dengan sesudah diet. Ya, kalau kita bilangnya adalah uji dua sisi, berarti kita belum tahu nih apakah hasilnya itu turun atau malah naik. Tapi kalau dua sisi ini berbicaranya ada perbedaan berat badan antara sebelum diet dengan sesudah diet. Oke, ini kalau misalkan kita pakai yang parametrik. Kalau kita pakai yang non-parametrik, berarti tinggal ke non-parametric test, pilih legacy dialogues, pilih yang two related sample. Ya, caranya sama seperti tadi sebenarnya kita pilih Wilcoxon, lalu kita pilih atau kita masukin variabelnya ke variabel 1 dan 2, tinggal kita okekan saja. Nah, ini juga sama ya, kesimpulannya 0,005 p-value-nya. Ini juga untuk yang detail, berarti tolak H0, berarti terdapat perbedaan antara berat badan sebelum dengan setelah diet. Oke. Ini kalau kita mengolah pakai SPSS. Kalau kita pakai Minitab, tadi saya bilang bahwa ketika dia ujinya adalah satu sisi, lebih baik kita olahnya pakai Minitab, supaya dia lebih detail melihat greater than atau less than-nya, ya, lebih besar atau lebih kecil. Okay. Kalau yang parametrik dulu ya, kalau yang parametrik kita bisa masuk ke stat, lalu pilih basic statistik, lalu kita pilih yang pair, karena ini saling berpasangan, lalu kita pilih yang pair. Oke, karena kita entry data ke Minitab-nya dalam kolom yang berbeda, berarti first sampel-nya adalah sebelum, second sampel-nya adalah sesudah. Oke, di sini kita pilih option. Nah, karena kita masukin yang sebelumnya adalah first sample,
dan yang sesudahnya adalah second sample, sedangkan tadi kita mau uji hipotesisnya adalah apakah diet itu bisa menurunkan berat badan. Berarti kalau menurunkan berat badan, keadaan sebelum harus lebih besar dibanding dengan yang sesudah. Berarti ini harus yang greater than. Tapi, sekali lagi, kalau kondisinya saya balik, saya pakai pemisalannya adalah per sampelnya atau kelompok satunya adalah sesudah, kelompok duanya adalah sebelum, berarti keadaan sesudah harus lebih kecil dibanding yang sebelum. Berarti kita pilih yang less than. Ya, semoga ini bisa difahami. Jadi, satu hipotesis penelitian itu kita bisa interpretasinya macam-macam. Bisa pakai uji satu sisi yang pihak kanan atau bisa yang pihak kiri, tergantung kita lihatnya dari sudut pandang yang mana, ya. Karena ini yang first sampelnya adalah sebelum, berarti saya pilih yang greater than, lalu saya okekan. Nah, p-value-nya masih 0. Ya, untungnya p-value-nya sama dengan yang yang tadi ya, two-sided ya, yang dua sisi di SPSS. Oke, kalau 0 berarti H0 ditolak. Oh, berarti benar bahwa obat diet itu bisa menurunkan berat badan, karena rata-rata berat badan sebelum diet itu lebih besar dibanding yang sesudah diet. Oke, itu kesimpulannya. Kalau kita pakai yang parametrik. Lalu kalau yang non-parametrik, berarti kalian tinggal pilih start, lalu tinggal pilih non-parametric test. Nah, sekarang kita pilihnya yang Wilcoxon. Oke, kalau Wilcoxon, Oke, nggak bisa ya. Kalau di sini, kalau Wilcoxon, dia ngomongnya adalah Wilcoxon satu arah, atau Wilcoxon satu populasi, ya, sorry. Wilcoxon satu populasi, artinya yang harus kita uji adalah perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kalau saya cari perbedaannya, misalkan ini adalah selisihnya, saya harus cari pengurangan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Jadi yang saya entrykan ke Minitab adalah selisihnya. Beda dengan tadi SPSS ya. Jadi hati-hati karena tipikal masing-masing software tuh beda-beda cara ngentry datanya ya. Berarti ini adalah selisihnya yang saya hitung. Adalah kita pilih yang non-parametrik, kita pilih yang Wilcoxon. Lalu kita masukin selisihnya. Tadi kita pengen selisihnya adalah lebih besar dibanding 0, berarti kita pilih greater than. Karena kalau keadaan sebelum dengan sesudah dia selisihnya lebih besar daripada 0, berarti artinya keadaan sesudahnya lebih kecil ya. Oke, ini Wilcoxon sign rate test, p-value-nya 0,003. Artinya bahwa betul berat badan sebelum diet itu lebih besar dibanding dengan yang setelah diet. Berarti ada penurunan berat badan. Ya. Berarti dalam kata lain kita bisa ngomong juga bahwa dietnya efektif menurunkan berat badan. Oke, itu kalau kita pakai Minitab. Sekarang kita coba kalau pakai Excel. Kalau kita pakai Excel, kalau kita pakai Excel, seperti biasa masuk ke data, lalu data analisis, kita pilihnya yang pair to sample for means. Ini buat yang parametrik ya, kalau di Excel itu buat parametrik, non-parametriknya tidak ada. Oke, kita masukin, ini adalah yang sebelum, variabel 2-nya adalah yang sesudah, karena saya checklist atau saya range-nya tadi dari si labelnya, saya checklist labels-nya supaya tidak menghitung baris pertama sebagai data, hypothesized mean difference-nya 0. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, kenapa 0. Lalu alfanya 5%, output range-nya ini. Oke, ini hasilnya. Kalau di SPSS, kalau di Excel bisa one tail, bisa two tail, kita pilih yang one tail.
P-value-nya 0,00 sekian, ini pangkat 10 pangkat min 7 ya. 6,84 kali 10 pangkat min 7, berarti kalau tadi di Minitab sama di SPSS dia 0. Jadi sebenarnya bukan 0 nilainya, tapi 0,00000 sekian gitu ya. Kalau sini pangkat min 7. P-value-nya kurang dari alfa masih, sehingga H0 ditolak, berarti betul terdapat penurunan berat badan sebelum dan sesudah. Oke, jadi terbukti dalam satu kasus, mau kita olah pakai Excel, pakai Minitab, pakai SPSS, memberikan kesimpulan yang sama. Ya, jadi harap diperhatikan bahwa masing-masing software atau alat bantu dia punya typical entry data yang berbeda. Oke, sampai di sini pertemuan di hari ini. Semoga penjelasan saya bisa difahami oleh semuanya. Seperti biasa, silahkan diulangi lagi penjelasan-penjelasan yang diberikan di setiap video pembelajaran supaya dalam proses praktikumnya kita bisa berjalan secara lancar. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.